Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Samudin dengan nomor NIM 2488 2030 07. Di video ini saya akan menjelaskan summary dan juga mereview novel The Emperor of All Maladies by Siddhartha Mukherjee. First, I will explain the summary of this novel. The Emperor of All Maladies by Siddhartha Mukherjee is a biography of cancer, a sweeping narrative that traces the history, science, and human experience surrounding one of the world's most varied diseases. Told from the perspective of an oncologist, the book explores how cancer has been understood and treated throughout more than 4,000 years of human history. It begins with ancient stories like that of Tosa, the Persian queen who had her breast tumor removed by a serpent, and follows the development of medical knowledge from early theories of disease to the discovery of chemotherapy and targeted therapy. Mukherjee introduced key historical figures such as Sita Farber, the father of chemotherapy, who experimented with antifolate to treat childhood leukemia, and Mary Lasker, a 39 activist who lobbied for government funding to support cancer research. Mukherjee showed that cancer is not a single disease, but a group of diseases caused by the uncontrolled growth of cells. These cells, born from mutation in our DNA, hijack the very process that allow us to live, grow, and health. This makes the fight against cancer deeply complex because it is, in a way, a battle against a corrupted version of ourselves. Beyond the science, the novel highlights the emotional and ethical dimension of cancer, the struggles of patients, the moral dilemmas faced by doctors, the false hopes of miracle cures, and the slow, determined march of process. Mukherjee also shared his own experience as a young cancer specialist, providing a deeply personal view of the daily realities of cancer treatment. Next, I will give my review after reading the novel. Menurut saya, novel ini bukan sekedar kumpulan fakta medis, tapi sebuah epik sejarah tentang perjuangan manusia melawan kanker. Menurut saya, penulis berhasil membuat cerita kompleks ini terasa hidup dan juga personal. Ia menggunakan gaya menulis puitis, reflektif, dan juga penuh empati, seolah ingin membawa kita sebagai pembaca untuk masuk ke ruangan pasien, ke laboratorium, dan juga ke dalam benak para pejuang kanker. Dan yang paling mengesankan adalah bagaimana penulis memperlakukan kanker ini bukan sebagai penyakit medis mata, tapi sebagai karakter hidup yang punya sejarah, sifat, dan juga kepribadian. Karena penulis menggambarkan kanker ini sebagai raja dari segala penyakit, licik, tak terduga, dan juga beradaptasi dengan kejam. Saya cukup terkesan dengan betapa jujurnya Mukherjee membahas kegagalan, keputusasaan, dan juga kesombongan dalam dunia medis. Tapi di novel ini ada beberapa kelemahan tokoh, contohnya Farber yang terlalu fokus pada menang perang melawan kanker, kadang mengabaikan dampak psikologis pada pasien. Dan juga beberapa tokoh ilmuwan dalam sejarah yang terlalu terpaku pada satu teori yang menyebabkan pengobatan kanker sempat jalan di tempat. Nah, dan juga saya menemukan kekurangan dari novel ini. Meskipun cakupannya sangat luas, tapi kadang terasa padat dan juga akademis bagi pembaca awam. Detail medis dan juga istilah ilmiah bisa membingungkan tanpa latar belakang kesehatan, seperti saya. Nah, saran untuk penulis, Mukherjee telah membuat karya yang luar biasa, tapi mungkin bisa menyederhanakan bagian-bagian teknis medis agar lebih mudah diakses oleh pembaca non-medis. Menambahkan lebih banyak visualisasi seperti diagram dan juga timeline bisa sangat membantu bagi pembaca dalam memahami evolusi kanker.
Nah, pelajaran yang bisa diambil dari novel tersebut adalah perjalanan ilmu tidak pernah lurus. Dibutuhkan keberanian, kesalahan, dan juga kolaborasi lintas bidang untuk menemukan solusi. Pasien bukan hanya objek pengobatan, tetapi subjek perjuangan yang layak dihormati dan juga didengar. Nah, penulis secara tidak langsung memberitahukan bahwa kanker bukan hanya sekedar penyakit, tapi cerminan dari kehidupan modern, tentang usia panjang, tubuh manusia, dan juga konsekuensi dari kemajuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.